Sebelumnya saya presentasi, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlina Rohma Maulidia Pusika dengan NIM 251252470. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema protein. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Apa itu protein? Protein adalah senyawa organik makromolekul yang tersusun dari polimer rantai panjang asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida. Amino sendiri adalah senyawa organik yang bertindak sebagai satuan monomer untuk membentuk rantai panjang polipeptida atau protein. Secara kimiawi itu keistimewaan protein terletak pada komponen penyusunnya. Selain mengandung unsur utama seperti karbon, unsur C, hidrogen, unsur H, oksigen, unsur O, dan nitrogen, unsur N. Beberapa struktur protein juga mengandung unsur belerang atau sulfur, unsur S, fosfor, itu unsur P, dan besi, Fe. Di sini ada struktur kimia. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki dua gugus fungsi utama, yaitu gugus amina dan gugus karboksil. Gugus amina yang bersifat basa, karboksil yang bersifat asam. Untuk unsur amina, min NH2. Untuk unsur karboksil, min COOH. Selain itu, ada atom karbon alfa, karbon. Kedua gugus ini terikat pada satu atom karbon yang sama, juga mengikat satu atom hidrogen. Gugus R atau rantai samping menentukan identitas, karakter spesifik, serta sifat khas dan masing-masing asam amino atau polaritas. Asam amino, selain ini asam amino jumlah molekul itu ada sekitar 20 yang memiliki gugus karbonsilat dan amina. Untuk contohnya itu ada di asam amino 1 dan amino 2. Ini untuk karboksil ada di C pangkat 2O dan OH. Untuk aminanya ada di asam amino 2, H, NH. Untuk membentuk suatu protein, asam amino yang satu dengan asam amino yang lain mengalami reaksi kondensasi melalui pembentukan ikatan peptida dan pelepasannya molekul air. Untuk peptida yang tersusun dari banyak asam amino disebut dengan polipeptida atau protein. Jadi, ada pembentukan protein. Pembentukan protein ini melalui ikatan peptida, yaitu ikatan kovalen yang terjadi ketika atom karbon C dari gugus karboksil min COOH di gugus karbonsilat dan amina itu membentuk suatu protein asam amino yang satu dengan asam amino yang lain mengalami reaksi kondensasi melalui pembentukan ikatan peptida atau pelepasan molekul air. Ini contohnya ada di asam amino 1, amino 2. Untuk ikatan peptida itu tersusun dari banyaknya asam amino. Ini peptida itu tersusun banyaknya ikatan banyak asam amino. Sifat amfoterik asam amino itu dapat berperilaku sebagai asam yang atau mendonorkan proton atau basa menerima proton tergantung pada kondisi pH lingkungan. Ini ada sebagai asam. Kondisi basa kuat, asam amino mendonorkan proton dari gugus karboksil. Ini contohnya bisa dilihat sendiri. Untuk sebagai basa, dalam kondisi asam kuat, gugus amina menerima proton untuk membentuk kation. Ini ada contohnya juga. Jadi perbedaan asam dan basa. Untuk jenis berdasarkan gugus R, sifat kimianya itu ada asam amino nonpolar atau disebut hidrofobik, yaitu gugus R-nya berupa hidrokarbon yang tidak suka air. Ada contohnya glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin yang belakangnya in.
Asam amino polar tidak bermuatan disebut hidrofilik, itu gugus airnya polar sehingga sukar air yang bisa membentuk ikatan hidrogen tetapi tidak membawa muatan formal pada pH netral. Untuk contohnya itu ada serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, dan glutamin. Untuk selanjutnya ada asam amino bermuatan asam atau bermuatan negatif, memiliki gugus karboksil tambahan pada rantai sampingnya sehingga bermuatan negatif pada pH netral. Asam aspartat dan asam glutamat. Asam amino bermuatan basa itu di bermuatan positif yang memiliki gugus amino atau nitrogen tambahan pada rantai samping sehingga bermuatan positif pada pH netral. Selanjutnya ada jenis yang berfungsi fisiologisnya di dalam tubuh. Jadi protein di dalam tubuh itu ada asam amino esensial untuk digunakan tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga harus diperoleh dari asupan makanan. Di dalam tubuh kita tidak dapat memproduksi dan produksi itu melalui adanya asupan makanan. Contohnya itu ada valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, triptofan, metionin, treonin, dan arginin. Untuk selanjutnya ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi kebalikan dari asam amino esensial. Kalau esensial itu tidak dapat diproduksi bisa diproduksi melalui makanan. Kalau untuk non esensial itu dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Untuk contohnya itu non esensial ada glisin, alanin, prolin, serin, dan lecitin. Untuk selanjutnya ada asam amino esensial bersyarat. Jadi esensial hanya pada kondisi tertentu seperti saat sakit atau pada bayi prematur. Ini dia berarti khusus untuk pada sakit atau pada bayi prematur. Contohnya itu ada di arginin, sistein, glutamin, triosin, prolin, atau serin. Untuk jenis-jenisnya itu berdasarkan sumber dalam makan, ada hewani itu dari daging, ayam, telur, susu, ikan, kerang. Untuk nabatinya ada tahu, tempe, kedelai, dan kacang-kacangan. Ini ada jenis dan ada struktur. Protein itu ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Untuk primer yaitu merupakan urutan dari asam amino pembentuk protein. Untuk sekunder merupakan struktur sekunder itu merupakan struktur 3 dimensi yang terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dengan atom hidrogen dari rantai alkil. Untuk tersier terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan yang lainnya. Berbagai jenis ikatan, contohnya itu ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Untuk kuartener itu hasil dari interaksi beberapa struktur protein tersier. Untuk selanjutnya ada di uji identifikasi. Ini bermacam-macam uji. Yang pertama ada uji ninhidrin, 2 uji biuret, dan 3 uji Sakaguchi, keempat uji Milon, yang kelima uji Vol, yang keenam uji Xanthopotrein. Untuk yang pertama ada uji ninhidrin, itu deteksi gugus asam amino bebas atau asam amino alfa. Untuk prinsip kerjanya itu di ninhidrin bertindak sebagai agen pengoksidasi kuat. Sampel asam amino yang dipanaskan dengan larutan ninhidrin akan mengalami dekarbosilasi atau kehilangan min COOH menjadi CO2. Ini ada contohnya di sebelah. Dan deaminasi oksidatif itu melepaskan amonia menjadi NH3. Reaksi antara ninhidrin dengan asam amino bebas akan melaksanakan CO2, H2O,
serta aldehid dan membentuk kompleks berwarna. Untuk hasil positifnya itu bisa membentuk warna biru sampai ungu tua yang dinamakan romance purple. Untuk catatannya, prolin memberikan warna kuning karena merupakan asam amino. Untuk selanjutnya ada di uji biuret. Uji biuret ini tujuannya untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida asam amino dalam sampel memiliki 2 atau lebih ikatan peptida. Untuk uji biuret hasilnya warna ungu, dan uji negatifnya sendiri itu untuk mengidentifikasi adanya protein yang memiliki asam amino dalam sampel atau 2 atau lebih ikatan peptida. Untuk prinsip kerjanya itu sampel ditambahkan larutan Na2 dan CuSO4 dalam suasana basah. Ion Cu2 bereaksi dengan atom nitrogen dan oksigen, bereaksi dengan ikatan peptida membentuk senyawa kompleks. Untuk contohnya ada di sebelah kanan bawah. Ini untuk hasil positifnya itu ada perubahan warna menjadi ungu atau violet. Ungu violet. Untuk selanjutnya ada di uji Sakaguchi, itu tujuannya untuk mendeteksi asam amino arginin yang memiliki rantai samping mengandung gugus guanidino. Untuk unsurnya min NHC, rangkap 2NH dan NH2. Untuk prinsip kerjanya itu mereaksikan sampel dengan alpha naftol dan natrium hipobromit atau disebut NaOBr, natrium hipoklorit atau NaOCl. Dalam suasana basah, gugus guanidino akan bereaksi dengan alpha sama naftol dan oksidator atau natrium hidromit membentuk kompleks senyawa turunan. Untuk hasilnya itu terbentuknya itu tujuannya mendeteksi keberadaan asam amino yang mengandung gugus fenol atau cincin aromatik terikat pada gugus hidroksil. Secara spesifiknya itu asam amino tirosin. Prinsip kerjanya itu reaksi Milon dibuat dengan melarutkan logam raksa atau merkuri dalam asam nitrat yang kemudian diencerkan. Sampel ditambahkan reaksi Milon mengandung merkuri nitrat dan nitrit, lalu dipanaskan di atas pembakar spiritus atau air mendidih. Gugus fenol pada tirosin akan ternitrasi bereaksi dengan ion merkuri Hg+ atau Hg2+, membentuk kompleks merkuri yang berwarna. Ini memanfaatkan reaksi spesifik antara reaksi Milon dengan gugus hidroksifenil atau cincin benzena dengan gugus hidroksil atau min-OH yang menjadi ciri khas asam amino tirosin. Untuk reaksi Milon itu dapat dilarutkan logam merkuri yang unsur Hg ke dalam asam nitrat pekat yaitu unsur HNO3 yang menghasilkan campuran. Campurannya itu ada merkuri nitrat, asam nitrat berlebih. Untuk prosedur perubahan warnanya itu pencampuran sampel protein ditambahkan beberapa tetes reaksi Milon. Hasil awalnya itu terbentuk endapan putih atau kompleks merkuri dengan protein. Untuk pemanasannya itu dipanaskan dengan perlahan. Hasil akhirnya berubah menjadi warna merah tua atau bisa merah bata yang menandakan hasil positif untuk mengandung tirosin. Dan untuk protein positif itu tidak semua positif, ada juga negatif. Kalau negatif itu protein yang tidak memiliki tirosin atau seperti gelatin akan memberikan hasil negatif. Untuk gangguan senyawa lainnya itu ada senyawa non-protein yang memiliki gugus fenol bebas seperti salisilat juga bisa memberikan hasil positif merah. Itu ada di uji Vol. Uji Vol ini berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan asam amina yang mengandung unsur sulfur atau belerang seperti sistein, sistin, dan metionin. Untuk prinsip kerjanya sendiri itu sampel NaOH yang ditambahkan dengan dipanaskan untuk memutus ikatan sulfur seperti gugus min SH atau S
S pada asam amino yang menghasilkan ion sulfida yang terlepas sebagai gas atau berubah menjadi Na2S. Setelah dingin, ditambahkan beberapa tetes larutan timbal. Untuk uji Vol itu metode kualitas untuk mendeteksi asam amino yang mengandung sulfur atau belerang dalam protein. Untuk dasar ujinya itu target deteksi seperti contohnya untuk target seperti sistein dan metionin. Untuk reaksi kimianya itu ada garam timbal atau Pb bereaksi dengan sulfur dalam kondisi basa kuat. Untuk hasil akhirnya itu menjadi endapan hitam timbal sulfida atau disebut PbS. Alat reagennya ada natrium hidroksida, larutan timbal asetat, penangas air atau water bath. Untuk cara kerjanya itu masukkan sampel protein ke dalam tabung reaksi, basahkan tambah larutan NaOH dalam jumlah sama banyak, terus panaskan campuran selama beberapa menit untuk memutus ikatan sulfur. Untuk indikatornya itu tambahkan beberapa tetes larutan timbal asetat untuk perhatikan perubahan warna atau endapan yang terbentuk. Hasil positifnya itu terbentuk endapan hitam atau warna larutan menjadi coklat tua hingga hitam, yang artinya protein mengandung sistein atau metionin, contohnya albumin telur. Untuk negatifnya itu larutan tetap bening dan tidak berubah warna, yang artinya protein tidak memiliki asam amino atau bersulfur, contohnya gelatin. Untuk selanjutnya ada uji xanthoputrein, yaitu metode kimia untuk mendeteksi keberadaan protein yang mengandung asam amino dengan cincin benzena atau asam amino aromatik. Reaksi nitrasi itu ada asam nitrat pekat bereaksi dengan cincin benzena pada asam amino. Asam amino contohnya itu tirosin, triptofan, dan fenilanin. Untuk perubahan warnanya itu menghasilkan turunan nitro berwarna kuning atau jingga orange, warna jingga atau orange. Untuk caranya itu masukkan 2 mili sampel mili HNO3 pekat. Kemudian panaskan tabung di dalam penangas air selama beberapa menit. Untuk perubahan warna beberapa menit, tunggu hingga ada perubahan warna dan perhatikan terbentuknya endapan atau larutan berwarna kuning atau jingga atau orange. Dan dinginkan tabung lalu tambahkan larutan NaOH. Dan dingin tabung lalu tambahkan larutan NaOH basah secara perlahan. Untuk melihat hasilnya, hasil positif itu berubah warna menjadi oranye tua atau jingga setelah ditambahkan basa dan membuktikan adanya asam amino aromatik. Untuk hasil negatifnya itu tidak terjadi perubahan warna menjadi kuning atau oranye, larutan tetap jernih atau bening. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka. Ini contoh daftar pustaka yang sudah dicari, dan kesimpulannya yaitu asam amino adalah monomer organik esensial dengan gugus amina dan karboksil. Karakteristiknya spesifik sangat ditentukan oleh rantai samping atau disebut gugus R. Klasifikasi dikelompokkan secara rinci berdasarkan sifat polaritasnya, muatan, kebutuhan fisiologis tubuh, serta sumber asupan pangannya. Untuk identifikasi spesifik dilakukan menggunakan uji reagen khusus seperti nihadrin, Biu, Red Sakaguchi, Nilon, Vol, dan uji xanthoputrein. Untuk penjelasan dari materi protein cukup sekian. Untuk kalimat dan kata yang kurang jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.